Langit Jakarta kelabu, mendung tebal menyelimuti kota seperti selimut duka. Najib berdiri di balkon apartemen mewahnya di kawasan SCBD, memandang cakrawala yang kelam, sambil memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Di usia 32 tahun, ia adalah pewaris tunggal perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT Sentosa Jaya. Kekayaannya tak terhitung, tapi hatinya resah. Cinta telah membawanya pada sebuah dilema yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Najib mencintai Aisyah, seorang dokter muda berhati lembut yang ia temui saat menjadi relawan di sebuah panti asuhan. Aisyah bukanlah wanita yang terpukau oleh gemerlap harta. Ia sederhana, penuh kasih, dan tulus. Namun, Ibu Aisyah, Nyonya Ratna, adalah cerita lain. Wanita parubaya itu terkenal di kalangan sosialita Jakarta karena obsesinya pada status dan kekayaan. Najib mendengar dari Aisyah bahwa Ratna pernah memaksa putrinya menolak lamaran seorang pria hanya karena pria itu hanya seorang dosen dengan gaji pas-pasan. "Aku tidak ingin Aisyah menderita seperti aku dulu," ujar Ratna suatu kali saat Najib menyamar sebagai tamu biasa di rumah mereka. "Pernikahan harus dengan orang yang mampu menjamin masa depan. Cinta itu cuma ilusi." Sementara kata-kata itu terngiang di kepala Najib, menyulut api di dadanya. Ia tahu, jika ia mengungkapkan identitasnya sebagai pengusaha kaya, Ratna akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Tapi ia ingin tahu, apakah wanita itu benar-benar sekejam yang diceritakan? Apakah ia akan menghancurkan kebahagiaan Aisyah demi obsesinya pada harta? Najib memutuskan untuk menyamar menjadi orang miskin, seseorang yang tak punya apa-apa kecuali cinta untuk Aisyah. Ia ingin menguji Ratna, tapi ia tak pernah menduga bahwa rencana ini akan membawanya pada luka yang begitu dalam. Pagi itu, Najib mengemasi pakaian lusuh yang sengaja ia beli dari pasar loak. Ia menanggalkan jam tangan Rolexnya, menggantinya dengan gelang karet bekas yang ia temukan di laci. Di depan cermin, ia mengacak rambutnya yang biasanya tersisir rapi, membiarkan janggutnya tumbuh tak terurus. Ia memandang bayangannya, seorang pria yang tak lagi menyerupai dirinya yang biasa. "Ini demi Aisyah," gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Najib menyewa sebuah kamar kos sempit di pinggiran Jakarta. Di gang sempit yang bau got dan penuh suara tetangga yang bertengkar, ia memilih nama samaran, Jib, seorang buruh bangunan yang hidup dari gaji harian. Identitas ini, menurutnya, cukup meyakinkan untuk mengelabui Ratna. Ia bahkan meminta sahabatnya, Reza, untuk berpura-pura menjadi tetangga kosnya agar rencana ini tampak lebih nyata. "Jib, lo yakin mau ngelakuin ini?" tanya Reza saat mereka duduk di warung kopi dekat kosan. "Ini bukan cuma soal ngelabuin ibunya Aisyah, lo bakal nyakitin hati Aisyah juga kalau dia tahu lo bohong." Najib menatap cangkir kopinya, wajahnya tegang. "Aku nggak mau Aisyah terjebak dengan ibu yang cuma mikirin duit. Kalau Ratna beneran seburuk itu, aku harus tahu sekarang, sebelum semuanya terlambat." Reza menghela napas. "Tapi kalau rencana lo ini kebongkar, lo bisa kehilangan Aisyah. Lo pikir dia bakal maafin lo karena nyamar gini?" Najib tak menjawab. Di hatinya, ia tahu risikonya besar, tapi ia juga tahu bahwa ia tak bisa hidup dengan ketidakpastian. Ia harus membuktikan bahwa cinta mereka cukup kuat untuk melawan segala rintangan termasuk ibu yang materialistis. Hari itu, Najib atau Jib, seperti yang ia panggil dirinya sekarang, mengunjungi rumah Aisyah di kawasan Tebet. Rumah itu sederhana, tapi terawat, dengan taman kecil penuh bunga yang dirawat Aisyah sendiri. Saat ia mengetuk pintu,
Aisyah membukanya dengan senyum yang selalu membuat jantungan Najib berdetak lebih kencang. "Jib, kamu datang." Aisyah memeluknya sekilas, lalu menariknya masuk. "Ibu di dalam. Tapi, ya Tuhan, kamu kok gini? Baju kamu sobek di lengan." Najib tersenyum canggung, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Ah, ini cuma kenapa aku di proyek tadi." "Enggak apa-apa." Aisyah mengerutkan kening, tapi tak berkomentar lebih lanjut. Ia menggandeng tangan Najib menuju ruang tamu, tempat Ratna sedang duduk dengan secangkir teh. Wanita itu mengenakan gaun sutra mahal. Rambutnya tersisir rapi, dan matanya langsung menyorot ke arah Najib dengan tatapan penuh penilaian. "Ini Jib, Bu," ujar Aisyah ceria. "Dia yang aku ceritain kemarin." Ratna mengangguk kecil, tapi matanya tak lepas dari pakaian Najib yang lusuh. "Jib ya, pekerjaanmu apa?" Najib menunduk, memainkan peran dengan sempurna. "Saya buruh bangunan, Bu. Kadang juga bantu-bantu di pasar." Wajah Ratna mengeras, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan senyum tipis. "Oh, begitu. Susah ya hidup di Jakarta dengan pekerjaan seperti itu?" "Susah, Bu," jawab Najib, suaranya pelan. "Tapi saya usaha sebisanya. Yang penting, saya bisa ketemu Aisyah." Aisyah tersenyum mendengar itu, tapi Ratna hanya mendengus pelan. "Cinta itu bagus, Jib. Tapi hidup nggak cuma soal cinta. Aisyah anak saya satu-satunya. Saya nggak mau dia sengsara." "Ibu," Aisyah memotong. Wajahnya memerah. "Jib orang baik. Dia bekerja keras." Ratna mengangkat alis. "Bekerja keras itu nggak cukup, Aisyah. Lihat ayahmu dulu. Dia juga kerja keras, tapi apa? Kita hampir nggak bisa makan." "Saya nggak mau kamu ulangi kesalahan saya." Najib merasakan dadanya sesak. Ia ingin berteriak, mengatakan bahwa ia bukan buruh bangunan, bahwa ia bisa memberi Aisyah kehidupan yang lebih baik dari yang Ratna bayangkan. Tapi ia menahan diri. Ini adalah ujian, dan ia harus melewatinya. Malam itu, di kamar kosnya yang pengap, Najib tak bisa. "Ceder," kata-kata Ratna terus bergema di kepalanya. Ia tahu wanita itu akan menjadi rintangan besar, tapi ia tak menyangka tatapan merendahkannya begitu menyakitkan. Ia membayangkan Aisyah yang kini pasti sedang berdebat dengan ibunya di rumah. Apakah Aisyah akan tetap memilihnya, meski ia hanya Jib yang miskin? Najib meraih ponselnya dan mengetik pesan untuk Reza. "Hari pertama, dan aku sudah ngerasa ini salah. Tapi, aku nggak bisa mundur sekarang." Reza membalas cepat. "Lo yakin Aisyah bakal nerima lo kalau tahu lo bohong?" Najib menatap layar ponselnya. Jari-jarinya membeku. Ia tak punya jawaban. Yang ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia sudah merasakan beban yang tak pernah ia duga. Seminggu berlalu sejak kunjungan pertama Najib ke rumah Aisyah. Ia semakin mahir memainkan peran sebagai Gib, buruh bangunan yang hidup pas-pasan. Setiap hari, ia pergi ke proyek bangunan sungguhan, tentu saja proyek milik perusahaannya sendiri. Tapi tak ada yang tahu itu. Ia bekerja di bawah terik matahari, mengangkut semen dan batu bata, sampai tangannya lecet dan kulitnya menghitam. Ia ingin penyamaran ini terasa nyata, bahkan untuk dirinya sendiri. Aisyah sering mengunjunginya di kosan, membawa makanan, atau sekadar menemani. Setiap kali melihatnya, Najib merasa hatinya teriris. Aisyah tak pernah mengeluh tentang kondisinya, tak pernah mempertanyakan mengapa ia tinggal di tempat yang begitu sederhana. Ia hanya tersenyum, menggenggam tangan Najib, dan berkata, "Aku percaya sama kamu, Jib. Kita pasti bisa lewatin semua ini bareng." Tapi di rumah Aisyah, ketegangan semakin memuncak. Ratna mulai menunjukkan sifat aslinya. Suatu sore, saat Najib datang untuk makan malam, Ratna sengaja mengatur meja dengan makanan mewah daging wagyu.
salad dengan keju impor, dan anggur mahal. Najib tahu, ini bukan kebiasaan mereka. Ini adalah cara Ratna untuk memperlihatkan perbedaan kelas. "Jip, kamu pernah coba daging ini?" tanya Ratna sambil memotong daging di piringnya. "Harganya lumayan loh. Aisyah suka, makanya aku belikan." Najib menahan diri untuk tidak memutar mata. "Nggak pernah, Bu. Biasanya saya makan tempe sama sambal." Ratna tersenyum, tapi matanya penuh ejekan. "Tempe? Ya Tuhan. Aisyah, apa kamu mau hidup makan tempe setiap hari, Ibu?" "Cukup." Aisyah menabrakkan garpu ke meja. Suaranya gemetar. "Jip nggak minta apa-apa dari kita. Dia cuma ingin kita terima dia apa adanya." "Apa adanya?" Ratna tertawa kecil, tapi nadanya dingin. "Aisyah, kamu dokter. Kamu punya masa depan cerah. Kenapa kamu mau buang itu semua demi ini?" Ia melambai ke arah Najib, seolah ia adalah barang tak berharga. Najib menunduk, menahan amarah. Ayai ingin membela diri, tapi ia tahu itu akan menghancurkan penyamaran. Jadi, ia hanya berkata, "Saya cuma ingin Aisyah bahagia, Bu. Saya janji, saya bakal usaha keras buat dia." "Usaha keras?" Ratna menggeleng. "Kamu gak paham, Jip. Dunia ini keras. Aisyah butuh seseorang yang bisa kasih dia kehidupan yang layak, bukan cuma janji." Malam itu, Aisyah mengantar Najib ke pintu dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan, ibuku," bisiknya. "Dia gak bermaksud begitu." Najib memeluknya, merasakan kehangatan tubuh Aisyah di tengah dinginnya malam. "Aku gak apa-apa, Aisyah. Aku cuma ingin kamu bahagia." Tapi di dalam hatinya, Najib tahu bahwa ujian ini baru saja dimulai. Dan semakin lama ia menyamar, semakin dalam luka yang ia ciptakan bagi Aisyah, bagi dirinya sendiri, dan bagi hubungan mereka. Di kosan, Najib mulai merasakan beban penyamaran ini. Ia sering bermimpi buruk, melihat Aisyah menangis karena mengetahui kebohongannya. Ia mulai mempertanyakan keputusannya. Apakah ini benar-benar demi cinta? Atau hanya egonya yang ingin membuktikan sesuatu? Reza, yang semakin khawatir, datang menemuinya. "Jip, lo kelihatan gak sehat. Lo kurus, muka lo pucat. Berhenti bro, ceritain semuanya ke Aisyah sebelum terlambat." "Tapi aku hampir sampai, Res," bantah Najib. Suaranya serak. Ratna mulai tunjukin warna aslinya. "Aku cuma butuh waktu sedikit lagi. Tuh sedikit lagi." "Waktu buat apa?" "Buat nyakitin Aisyah." Reza mengguncang bahu Najib. "Lo pikir dia gak bakal terluka kalau tahu lo bohong soal siapa lo sebenarnya?" Najib menutup mata, mencoba menahan air mata. "Aku gak tahu, Res. Aku cuma ingin dia bahagia." "Tapi lo bikin dia hidup dalam kebohongan," kata Reza pelan. "Dan itu lebih kejam daripada apa yang Ratna lakuin." Kata-kata itu menghantam Najib seperti pukulan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa rencananya mungkin adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. 2 bulan berlalu, dan penyamaran Najib semakin sulit dipertahankan. Ratna mulai mencari cara untuk memisahkan Aisyah darinya. Ia memperkenalkan Aisyah pada pria lain, seorang pengusaha muda bernama Farhan, yang kebetulan adalah putra sahabatnya. Farhan tampan, kaya, dan di mata Ratna sempurna untuk Aisyah. Suatu malam, saat Najib datang untuk menjemput Aisyah, ia mendengar percakapan yang tak seharusnya ia dengar. Ia bersembunyi di balik pintu dapur, mendengar Ratna berbicara dengan Farhan di ruang tamu. "Farhan, kamu tahu Aisyah anak yang patuh," kata Ratna. Suaranya penuh keyakinan. "Dia cuma bingung sekarang karena Jip. Tapi aku yakin kalau kamu dekati dia, dia bakal lupa sama buruh itu." Farhan tertawa pelan. "Tenang tante, aku tahu caranya. Aisyah cuma perlu lihat apa yang bisa aku kasih: mobil, liburan ke Eropa,
apa saja yang dia mau. Najib merasakan darahnya mendidih. Ia ingin masuk dan menghajar Farhan, tapi ia menahan diri. Ini adalah bagian dari rencananya. Ia harus tahu sejauh mana Ratna akan pergi. Tapi yang benar-benar menghancurkan hatinya adalah saat Aisyah masuk ke ruang tamu. "Ibu, apa ini?" tanyanya. Suaranya penuh kecewa. "Kamu pikir aku bisa dibeli kayak gini?" "Aisyah, dengar ibu," kata Ratna. Nadanya memohon. "Farhan bisa kasih kamu hidup yang lebih baik. Gib cuma bakal bikin kamu sengsara." Aisyah menangis. "Ibu gak tahu apa-apa tentang Gib. Dia orang paling tulus yang pernah aku temui. Dia gak punya apa-apa, tapi dia kasih aku segalanya." Najib yang masih bersembunyi merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia ingin berlari ke arah Aisyah, memeluknya dan mengatakan bahwa ia bukan Gib, tapi ia tak bisa. Belum saatnya. Malam itu, Aisyah datang ke kosan Najib. Wajahnya penuh air mata. "Gib, aku gak tahan lagi," katanya. Suaranya pecah. "Ibu terus memaksa aku buat ninggalin kamu. Dia bilang kamu gak pantas buat aku." Najib memeluknya, mencium keningnya. "Aisyah, aku janji, aku bakal buktikan bahwa aku pantas buat kamu. Tapi aku takut," bisik Aisyah. "Aku takut ibu bakal lakuin sesuatu yang lebih buruk." Najib mengeratkan pelukannya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa Aisyah benar. Ratna tak akan berhenti, dan ia harus bersiap untuk langkah berikutnya. Dalam rencananya langkah yang akan mengubah segalanya. Rencana Ratna semakin kejam. Ia mulai menyebarkan rumor di kalangan tetangga bahwa Gib adalah penutup, pria miskin yang hanya ingin memanfaatkan Aisyah. Rumor itu sampai ke telinga Aisyah, dan meski ia tak mempercayainya, tekanan dari lingkungan mulai memengaruhi hubungan mereka. Suatu hari, Ratna mengundang Najib ke rumah untuk bicara serius. Najib tahu ini adalah jebakan, tapi ia datang. "Demi Azaya," di ruang tamu. Ratna duduk dengan wajah penuh kemenangan, memegang selembar kertas. "Gib, aku tahu siapa kamu sebenarnya," katanya. Suaranya penuh ejekan. "Aku menyewa detektif swasta. Kamu bukan buruh bangunan. Kamu Najib Santoso, pewaris PT Sentosa Jaya." Najib merasa dunia berhenti berputar. Ia tak menyangka Ratna akan sampai sejauh ini. "Bu, saya bisa jelasin. Jangan coba-coba bohong lagi," bentak Ratna. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu main-main sama perasaan anakku." Aisyah masuk ke ruangan. Wajahnya pucat. "Gib, apa ini benar?" Najib menatapnya. Hatinya hancur. "Aisyah, aku cuma ingin tahu, apakah ibumu beneran sayang sama kamu? Atau cuma mikirin duit? Aku gak mau kamu terjebak sama orang yang enggak peduli sama kebahagiaanmu." Aisyah menangis, menutup wajahnya dengan tangan. "Jadi selama ini, kamu bohong? Semuanya bohong?" "Bukan begitu Aisyah," Najib memohon. "Aku cinta sama kamu. Aku cuma ingin melindungi kamu. Tapi kamu gak percaya sama aku," teriak Asad. "Kamu pikir aku gak bisa hadapi ibu sendiri? Kamu pikir aku lemah?" Ratna tertawa pahit. "Lihat Aisyah, ini buktinya. Dia gak tulus. Dia cuma main-main sama kamu." Najib ingin membantah, tapi kata-kata Aisyah menghentikannya. "Pergi Gib, aku gak mau lihat kamu lagi." Malam itu, Najib kembali ke apartemen mewahnya. Tapi ia merasa kosong. Ia telah kehilangan Aisyah, wanita yang ia cintai lebih dari apapun. Penyamaran yang ia pikir akan membuktikan cinta mereka justru menghancurkan segalanya. Reza datang menemuinya. Wajahnya penuh simpati. "Aku bilang, Gib, kebohongan gak pernah beresin masalah." Najib menangis.
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku cuma ingin dia bahagia, Res. Aku cuma ingin dia bebas dari ibunya. Tapi lo lupa, kata Reza pelan. Yang bikin dia gak bahagia sekarang adalah lo. 6 bulan berlalu sejak malam itu. Najib kembali ke kehidupannya sebagai pengusaha. Tapi ia tak lagi sama. Ia kehilangan semangat, kehilangan cahaya yang dulu ada di matanya. Aisyah tak pernah menghubunginya lagi, dan ia mendengar bahwa ia kini bertunangan dengan Farhan bukan karena cinta, tapi karena tekanan Ratna. Najib tahu ia tak bisa menyerah. Ia harus memperbaiki kesalahannya. Ia mulai dengan mengirimi Aisyah surat, menceritakan semua yang ia rasakan, semua alasan di balik penyamaran itu. Ia tak berharap Aisyah akan memaafkannya, tapi ia tahu bahwa cintanya tulus. Aisyah, tulisnya, aku salah karena berbohong. Aku pikir aku melindungi kamu, tapi aku justru menyakiti kamu. Aku gak minta kamu balik ke aku. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku mencintai kamu dengan seluruh hatiku, dan aku akan lakukan apa saja untuk lihat kamu bahagia, meski itu artinya aku harus pergi. Surat itu sampai ke tangan Aisyah, dan untuk pertama kalinya ia menangis bukan karena sakit hati, tapi karena menyadari betapa besar pengorbanan Najib. Ia mulai mempertanyakan pilihannya sendiri, dan perlahan ia mulai melihat kebenaran di balik tindakan Najib. Di akhir cerita, Aisyah datang menemui Najib di apartemennya. Mereka berdiri di balkon yang sama, tempat Najib merencanakan penyamaran itu. Aku masih marah sama kamu, kata Aisyah, tapi matanya penuh kehangatan. Tapi aku juga tahu kamu melakukan itu karena kamu sayang sama aku. Najib menatapnya, tak percaya. Aisyah, aku gak pantas dapat maaf dari kamu. Kamila, yang bilang cinta itu gak cuma soal harta, jawab Aisyah, tersenyum tipis. Kalau aku maafin kamu, itu karena aku percaya sama cinta kita. Mereka berpelukan di bawah langit Jakarta yang kini cerah, menyadari bahwa meski luka itu dalam, cinta mereka lebih kuat. Ratna, meski masih materialistis, akhirnya belajar menerima bahwa kebahagiaan putrinya tak bisa diukur dengan uang. Dan Najib, yang pernah menyamar jadi orang miskin, belajar bahwa kebenaran adalah satu-satunya jalan menuju cinta sejati.